Hai teman-teman, selamat datang di video tutorial Punch Needle Phone Case AFS by Sakwina Nur. Jadi di dalam paket Punch Needle Phone Case Kit itu ada pen, punch needle kayu ukuran 3,5 mm dan readernya. Dan pastinya kalian juga dapat frame dan kanvas permanennya. Di paketnya juga terdapat spidol, lem putih, dan super glue, stick es krim untuk meratakan lemnya, dan gunting benang. Di sini juga kalian bisa pilih 4 warna benang ukuran medium, itu bebas ya, disesuaikan dengan project kalian. Dan ada juga link panduannya yang terarah ke video ini. Yuk langsung aja ke videonya. Nah, di sini ada 4 warna benang medium yang aku pilih, tapi karena aku mau bikin yang dominan warna nude, warna krem, jadi aku banyakin warna kremnya. Jadi aku pilih 2 warna krem, dan kalau kalian punya lem tembak di rumah bisa dipakai ya. Kalau nggak punya juga nggak apa-apa karena kita punya super glue. Di sini aku udah siapin casing HP aku ya. Aku pakai casing yang clear. Jadi sebenarnya punch needle phone case ini cocok buat kalian yang punya casing yang udah kotor, udah rusak belakangnya, atau udah kuning gitu. Jadi ini bisa jadi alternatif kalian untuk berkreasi daripada beli casing baru gitu ya teman-teman. Nah, pertama-tama kalian harus cari referensi gambar yang mau kalian bikin. Di sini aku saranin kalian cari aja di Pinterest dengan search wallpaper garis. Nah, di situ banyak banget contoh gambar-gambar yang simple yang bisa kalian pakai. Karena untuk pemula menurut aku mending bikin yang polanya besar-besar seperti lingkaran atau abstrak atau kotak gitu, atau love bunga-bunga tapi yang tidak terlalu kecil ya teman-teman, agar lebih mudah. Setelah menentukan gambar, kalian bisa siapin phone case kalian ya teman-teman. Taruh phone case pada posisi bagian bawahnya itu menempel pada kanvas ya teman-teman, jangan terbalik. Dan pakai spidol yang sudah tersedia di dalam kitnya, kalian pakai untuk menggaris mengelilingi phone case kalian ya teman-teman. Dan untuk di bagian kamera, aku saranin kalian memberi jarak ya teman-teman, karena nantinya benang dari punch needle itu bisa menutupi kamera handphone kalian. Nah, kemudian siapkan gambar yang tadi udah kalian pilih di Pinterest ya teman-teman. Kalian unduh aja dan kalian posisiin bagian mananya yang mau kalian aplikasikan ke project kalian. Nah, di sini aku pakai gambar smile ini ya teman-teman. Jadi aku mau bikin smile yang besar-besar. Buat kalian yang memilih gambar pola tertentu seperti di gambar ini, kalian bisa membalik dulu, flip gambarnya jadi kayak gini sebelum dijiplakan ke kanvas ya teman-teman, biar hasilnya sesuai. Kalau kalian nggak pede gambar, kalian bisa jiplak layar handphone kalian ke kanvas kayak gini untuk gambar polanya, atau kalian bisa juga salin aja langsung ke kanvas. Setelah gambarnya udah jadi, kita siapin alat untuk punch needle-nya. Pertama-tama masukin readernya ke lubang kecil yang ada di jarumnya itu ya teman-teman, dan kemudian diarahkan untuk masuk terus sampai ke belakang. Lalu kita masukin ujung benangnya ke dalam readernya. Kemudian kita tarik kawat readernya biar benangnya keluar dari jarum kayak gini ya teman-teman. Dan jangan lupa agar ujung benang itu disisakan beberapa senti seperti ini ya teman-teman, jangan terlalu pendek. Pertama-tama kita tusuk itu pelan-pelan aja ya teman-teman, dengan arah tusukan benangnya itu di belakang kayak gini ya. Jadi setiap kita nusuk itu akan ada benang yang tertinggal di belakang seperti ini. Pastikan jarak antar tusukan itu nggak terlalu jauh ya teman-teman, biar benangnya itu nggak gampang lepas. Nah, segini aja, dan jangan diangkat tinggi-tinggi jarumnya. Jadi digeser aja maju perlahan kayak gini ya teman-teman. Lanjutkan menusuk dengan perlahan aja ya teman-teman, dan dengan kedalaman dan tusukan yang konsisten biar hasilnya juga rapi. Dan pastikan benangnya jangan tegang kayak gini ya teman-teman, jadi harus terulur biar benangnya itu nggak nyangkut-nyangkut. Nah, kalau kita mau nusuknya itu pindah ke kanan gitu, nah kita arahin juga jarumnya menghadap ke kanan gitu ya teman-teman, dan tinggal framenya yang kita ubah kalau kita mau lanjut nusuk biar lebih nyaman.
Pastikan menusuknya di luar garis gambar kayak gini ya teman-teman, biar motifnya tuh masih terlihat. Lanjutkan menusuk seakan-akan kita lagi mewarnai ya teman-teman, tapi ini mewarnainya pakai benang. Untuk gambar dengan motif-motif seperti ini, kita bisa mulai dengan mengisi backgroundnya dulu seperti ini ya teman-teman. Baru nanti kita isi gambarnya itu setelah backgroundnya sudah selesai. Gunting benang jika dirasa area tusukannya sudah tidak ada dengan cara menahan benangnya dan menggunting sedikit menyisakan benangnya. Jika kita salah menusuk seperti ini dan meninggalkan lubang besar, kita bisa menggaruk-garuk kainnya seperti ini ya teman-teman, agar menutup kembali dan bisa memulai kembali punch needle-nya. Setelah bagian background sudah terisi semua seperti ini, kita mulai untuk mengisi bagian motifnya. Jadi deh, ini setelah udah selesai di punch needle dan kita balik hasilnya. Nah, hasilnya ini yang bakal kita pakai tuh baliknya ini ya teman-teman. Dan ini kita bisa rapiin, kalau ada benang-benang yang nyelip atau yang kepanjangan tuh bisa kita gunting ya teman-teman. Langkah berikutnya kita kasih lem putih bagian yang tadi kita tusuk ya teman-teman. Jadi bukan bagian yang baliknya atau hasilnya itu bukan ya. Jadi kita bakal ngasih lem putihnya ke seluruh bagian ya teman-teman. Jadi fungsinya lem putih ini itu untuk merekatkan benang-benang biar nggak mudah copot benangnya ya teman-teman. Kemudian diratakan dengan stick es krim ini ya teman-teman. Jadi kalau bisa seluruh bagiannya sudah tertutup oleh lem putih ini. Setelah lem putihnya merata, kita diamkan selama beberapa jam ya teman-teman. Di sini aku diamin selama 2-3 jam biar lemnya mengering. Dan nantinya ini setelah mengering itu hasilnya jadi agak keras gitu ya teman-teman. Dan selanjutnya kita siapkan untuk memotong dari kain. Jadi untuk motong dari kain itu pakai gunting yang sudah disediakan di kitnya, pakai gunting benangnya. Dan untuk memotong kainnya itu kita sisakan dari pinggiran projectnya itu kurang lebih 1 cm ya teman-teman, atau bisa lebih. Nah ini kita gunting aja satu sisi bagiannya dulu, jangan langsung gunting semua ya saran aku, karena nanti kalau udah gunting semua waktu mau ngelem pinggirannya itu agak susah kalau belum terbiasa ya teman-teman. Di sini kita buka dulu tutup lemnya ya teman-teman, terus nanti di bagian ujung lemnya itu kita lubangi dengan alat yang sudah disediakan di dalam boxnya kayak gini, karena nanti lemnya itu bentuknya cair ya teman-teman, jadi kalian harus hati-hati saat pengaplikasiannya karena lem ini itu keras banget, jadi nggak perlu banyak-banyak, dikit-dikit aja ngeluarinnya nanti ya.
Jika kalian punya lem tembak, kalian juga bisa menggunakan lem tembak ya teman-teman. Di sini aku percepat aja ya teman-teman. Jadi intinya itu dilem aja sedikit-sedikit dan digunting persisinya biar nggak susah waktu pengaplikasian lemnya ya. Nah, setelah pinggirannya sudah terpasang, kalian langsung coba untuk diaplikasikan ke pon-case-nya ya teman-teman. Kayak gini. Jadi sebelum kita lem, kalian udah harus tahu kalian mau nempelnya gimana, presisinya gimana ya teman-teman. Karena kalau udah nuang lem kayak gini harus cepet-cepet langsung ditempel. Langsung ditempel cepet-cepet, baru habis itu kalian lem pinggir-pinggirnya lagi kayak gini ya teman-teman. Setelah semua sisinya sudah terlem, kalian bisa menahan pon case-nya dengan sesuatu yang berat kayak buku, atau di sini aku pakai tempat solasi biar lemnya lebih merekat. Jadi ini hasilnya ya teman-teman, lucu banget kan. Untuk cara pembersihannya gampang banget, kalian cukup lap-lap aja pakai kain basah atau tisu basah dan jangan dicuci ya teman-teman. Kalau kalian ada pertanyaan bisa langsung komen di bawah atau DM ke Instagram kita ya teman-teman. Oke, dah, selamat mencoba punch needle ya teman-teman.